Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas sedikitnya tentang sejarah kesehatan mental dari masa prasejarah ke modern lalu masa modern dari Indonesia. Baik, yang pertama itu ada sejarah kesehatan mental pada masa prasejarah. Prasejarah adalah masa di mana keberadaan manusia purba yang masih berkembang. Pada zaman ini, tentunya manusia sudah merasakan berbagai macam gangguan mental, namun mereka menanggapinya sebagai suatu hal yang lebih mistis seperti gangguan roh jahat, alam maupun akibat perbuatan dari musuhnya. Penyakit mental seringkali dianggap sebagai suatu hal yang berhubungan dengan demonologi, yaitu suatu pendapat atau doktrin yang menyebutkan bahwa seseorang berperilaku tidak normal atau abnormal yang disebabkan karena pengaruh suatu kekuatan jahat. Cara mengatasi gangguan mental ini pun menjadi sesuatu dengan anggapan dan kesimpulan mereka bahwa menggunakan mantra atau ramuan tertentu untuk menyembuhkan seseorang yang sedang terkena gangguan mental. Pada masa ini, banyak terdapat keberadaan dukun sebagai juru penyembuh bagi orang-orang yang mengalami gangguan mental. Biasanya, tiap suku atau kelompok mempunyai satu dukun kepercayaan mereka sendiri. Para dukun ini pun mempunyai metode tersendiri yang sesuai pada zaman tersebut untuk mengobati penyakit mental pasiennya, dan mereka benar-benar setia kepada anggota suku atau kelompoknya. Akan tetapi, para dukun ini juga memiliki kebijakan tersendiri, yaitu menyingkirkan orang sakit yang benar-benar membahayakan kelompok atau sukunya. Ras memberikan pengobatan kepada pasien gangguan mental secara berkesinambungan dengan cara memberikan motivasi atau dorongan agar untuk bekerja, rekreasi, mencari kesenangan, serta melakukan aktivitas-aktivitas lainnya sehingga pasien memiliki kegiatan aktif dalam kesehariannya. Usaha pengobatan terhadap pasien penderita gangguan mental tersebut merupakan perkembangan dan masa transisi dari pengobatan yang selama ini kurang manusiawi, seperti pasien-pasien dikurung dalam ruangan tertutup. Setelah 13 tahun dibangun rumah sakit yakni tahun 1796 yang dikhususkan bagi penderita gangguan mental. Ruangan untuk pasien gangguan mental dipisah antara pasien laki-laki dengan wanita. Ras memberikan pengobatan kepada pasien gangguan mental secara berkesinambungan dengan cara memberikan dorongan atau motivasi. Lalu, pengobatan yang lebih baik yang dilakukan Ras merupakan bagian dari perkembangan psikologi abnormal dan psikiatri yang selanjutnya memberikan pengaruh lahirnya kesehatan mental yang berkembang menjadi suatu ilmu pengetahuan dengan beberapa gerakan-gerakan yang terorganisir. Kesehatan mental dalam perkembangannya dipengaruhi oleh gagasan, pemikiran, dan inspirasi dari tokoh perintisnya yaitu Dorothea Dildig dan Clifford Whittenhambert. Kedua tokoh itu lebih menekan pada pencegahan gangguan mental dan pertolongan yang diperuntukkan bagi orang-orang lemah atau miskin. Selanjutnya, sejarah awal kesehatan mental di Indonesia. Awal dari gerakan kesehatan mental itu seperti psikologi yang mempelajari hidup kejiwaan manusia dan mempunyai usia sejak adanya manusia. Maka kesehatan jiwa itu pun telah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu, tentunya dengan bentuk pengetahuan yang sederhana. Akan tetapi menurut pendapat Hasan Langgulung Hawa, munculnya kesehatan mental itu justru lebih dulu daripada psikologi. Sebab manusia sudah menaruh perhatian pada kesehatan semenjak dahulu kala, baik jasmani maupun rohani, walaupun perhatian itu macam-macam. Sebagai gerakan terorganisasi dengan berselubung nama baru, yaitu mental hygiene, baru berkembang sejak kurang lebih 50 tahun yang lalu. Oleh karena itu, untuk mengatasi penderitaannya, banyak yang dilakukan untuk menyembuhkannya di antaranya adalah dengan memasukkan dalam penjara-penjara gelap bawah tanah atau dihukum atau diikat erat dengan rantai besi yang berat dan kuat. Akhirnya lambat laun ada usaha-usaha manusia yang mengadakan perbaikan dalam menanggulangi orang-orang yang terganggu mentalnya.